fakta terakhir dari versi JPU, di mana saksi yang tadi kembali lagi saksi yang tidak melihat peristiwa. Hanya yang menarik adalah saksi ini mengaku melihat korban berjalan menuju lokasi gitu. Itu aja. Hanya kita dalami saksi ini tahu peristiwa itu dari orang lain. Saksi ini tahu peristiwa itu dari orang lain. Saksi ini tahu peristiwa itu dari orang lain. Lokasi Bukan mana, dari Pak? korban, dari lokasi di Cokro. Dia melihat itu jam berapa? Ya, Bersamaan dengan peristiwa itu. artinya dia mengaku dan siang hari. Nah, ada perbedaan saksi yang hari ini sama dengan yang kemarin, yang perempuan kemarin, bahwa berangkatnya itu setelah maghrib. Nah, sementara korban bersama saksi yang lain mengatakan 9:30 malam. Ya, ini berangkat maghrib, dia naik motor, yang lain naik mobil. Mobilnya sama. Gitu ya. Sementara dua saksi yang lain mengatakan pagi. Jadi untuk peristiwa yang pertama, kan ada dua peristiwa. Untuk peristiwa yang pertama, itu ada 3 tempus delicti. Prosesnya berjalan. Kemudian ada 2 locus delicti yang berbeda. Itu peristiwa pertama. Nah, untuk peristiwa yang kedua, karena JPU mengatakan itu sudah cukup, maka kami menyatakan keberatan. Karena di dalam dakwaan yang kedua, itu kan ada cerita, ada peristiwa, bahwa dia menerima WA ancaman, lalu kemudian dia digonceng naik motor, lalu ketika datang ada yang menyuruh dia menyiapkan minum. Nah, saksi-saksi yang disebutkan di dalam dakwaan itu tidak dihadirkan di sini. Sehingga saya katakan, apakah ini orangnya ada, fakta atau fiktif? Tolong dihadirkan, karena namanya tersebutkan di dalam dakwaan. Sehingga kami minta lewat majelis hakim agar ini dihadirkan, agar terang apakah peristiwa yang kedua itu betul-betul ada atau tidak, peristiwa dini hari. Nah, itu ada perdebatan cukup panjang, akhirnya majelis hakim mengabulkan. Itu dihadirkan setelah saksi ahli. Berapa orang? Jadi itu ada 6 ya kurang lebih ya. Sekitar 6 nama itu tersebutkan dan ada di BAP. Ada di BAP tapi tidak dihadirkan. Itu kan ini lucu. 6 ini 3 nama disebutkan di dalam dakwaan, yang 3 lagi tersebutkan di dalam persidangan. Tapi semua ada di BAP. Sehingga kami minta, karena tanggung jawab jaksa, tanggung jawab penasihat hukum, dan tanggung jawab hakim sama-sama mencari fakta kebenaran, maka ini harus dihadirkan. Karena dia sudah di BAP. Untuk apa mereka di BAP kemudian tidak dihadirkan, apalagi dimasukkan dalam dakwaan, kecuali JPU mendrop peristiwa yang kedua. Artinya peristiwa kedua dianggap tidak ada. Oke, clear udah. Kita nggak akan masalahkan. Saksi itu nggak perlu dipanggil. Tetapi karena itu masih muncul di dakwaan kedua, ayo kita uji. Kalau peristiwa pertama kan sudah diuji. Di sekian saksi ada 3 jam yang berbeda, 3 waktu yang berbeda, dan 2 tempat yang berbeda. Nah, peristiwa yang kedua ada saksi yang tidak dihadirkan. Lalu akhirnya majelis hakim memerintahkan, karena itu sudah di BAP, maka dihadirkan. JPU harus menghadirkan setelah saksi dari JPU, yaitu saksi ahli. Jadi besok saksi ahli. Ini terkait dengan peristiwa yang apa? Yang peristiwa yang kedua, yang dini hari, jam 2.30 itu. Yang apa itu? Yang ada WA, kejadian peristiwa pemerkosaan yang kedua. Oh, oke. Yang katanya dijemput naik motor, lalu disuruh nyuguhkan kopi dini hari, lalu terjadi pemerkosaan itu dan sebagainya. Ini ada dalam dakwaan kedua itu ya? Dalam peristiwa kedua. Ya. Dalam peristiwa kedua di dalam dakwaan itu kita minta hadirkan orang-orangnya. Karena kalau nggak dihadirkan orang-orangnya, drop peristiwanya. Kan itu pilihannya. Ya. Kalau nanti tidak dihadirkan oleh Sudah diperintahkan sama Yang Mulia. jadi wajib. Jadi mau nggak mau harus dihadirkan. Hanya posisinya dia nanti tidak sebagai posisi saksi yang dihadirkan JPU untuk memperkuat dakwaan. Padahal kita belum terima saksinya. Tapi karena dia dalam BAP, majelis hakim memerintahkan itu dihadirkan. Kalau nanti ternyata itu menguntungkan terdakwa, ya itu menjadi fakta hukum kan. Karena jaksa tadi bilangnya tidak akan menghadirkan jaksa. Iya, dari sudah jaksa. Tetapi hakim tadi sudah memerintahkan setelah saksi ahli agar itu dihadirkan. Kalau itu tidak dihadirkan, akui dong. Peristiwa yang kedua berarti fiktif dong. Kan harus dibuktikan. Kan dakwanya dibuat nih. Ada nama-nama disebutkan, ada orang katanya menggonceng, ada mengkondisikan. Kan harus dibuktikan orang itu dihadirkan.
karena namanya jelas disebutkan. Nah, nanti kita uji di sidang, keterangannya benar nggak, fakta itu benar nggak, kan gitu. Nah, kalau ternyata nggak benar, berarti peristiwanya fiktif dong. Masa orang harus dihukum dengan peristiwa fiktif? Kejam sekali dunia ini kan. Kan kasihan doh, kasihan 4 anak sama istrinya doh. Makasih. Gitu ya. Oke, Bang. Yuk, makasih ya. Berarti bakal